Saya Listiani Intan Permatasari dengan NIM 230101 211200028. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval akan memberikan kita nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal sebagai penduga parameter dan merupakan interval keyakinan atau confidence interval. Di atas merupakan rumus pendugaan interval, di mana ST merupakan penduga atau statistik sampel, tau S merupakan deviasi standar sampel, Z alpha per 2 merupakan koefisien yang sesuai dengan interval keyakinan yang dipergunakan dalam pendugaan interval, dan nilainya diberikan dalam tabel Z, luas karva normal. Saya Indra Johari dengan NIM 230101211200029. Di sini saya akan membahas contoh soal, yaitu warung makan Indomie Bang Idoy mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran mahasiswa Undip yang digunakan untuk membeli makanan di warungnya selama 1 bulan. Untuk keperluan penelitian tersebut, diambil sampel yang terdiri atas 200 mahasiswa. Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makan selama 1 bulan adalah Rp400.000 dengan simpangan baku adalah Rp160.000. Kemudian dugalah pengeluaran mahasiswa untuk membeli makan dalam 1 bulan dengan interval keyakinan 95%. Nah, diketahui N sama dengan 200, X bar sama dengan 400.000, tau atau simpangan baku sama dengan Rp160.000, dan alfanya sama dengan 95%, atau alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian penyelesaiannya adalah mu lebih dari X bar min Z A per 2 dikali tau per akar N, atau mu kurang dari X bar plus Z A per 2 dikali tau per akar N. Lalu kita masukkan yang diketahui tadi, sehingga mu lebih dari 400.000 min Z 0,05 per 2 dikali 160.000 per akar 2, atau mu kurang dari 400.000 plus Z 0,05 per 2 dikali 160.000 per akar 200, sehingga hasilnya adalah mu lebih dari 400.000 min Z 0,025 dikali 11.303,7, atau mu kurang dari 400.000 plus Z 0,025 dikali 11.313,7. Nah, di sini Z 0,025 diketahuinya adalah 1,96. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sehingga mu sama lebih dari 400.000 dikurang 1,96 dikali 11.313,7, atau mu kurang dari 400.000 plus 1,96 dikali 11.313,7, sehingga diperoleh hasil mu lebih dari 377.825,15, atau mu kurang dari 411,174,85. Nah, jadi dugaan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa yang berada di antara Rp 377.825,5 sampai 411,174 akan benar 95% dari keseluruhan waktu jika pendugaan dilakukan berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Amila Wardani dari kelompok 5 statistika dengan NIM 230101 211200024.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter dengan sampel besar. Untuk sampel besar adalah pendugaan parameter mu dengan simpangan baku populasi diketahui popularitas tidak terbatas. Artinya bisa infinity. Popularitas lebih dari 100, lebih dari 1000, bahkan sulit untuk dihitung. Ada dua untuk jenis sampel besaran. Yang pertama adalah populasi tidak terbatas. Artinya pada soal nilai populasinya tidak diketahui. Dengan rumus X bar dikurangi Z alfa dibagi 2 atau luas sebelah kanan kurva normal dikali simpangan baku populasi dibagi akar N sampel kurang dari mu kurang dari X bar ditambah luas sebelah kanan kurva normal dikali simpangan baku populasi dibagi akar N sampel. Kemudian populasi terbatas, artinya pada soal nilai populasinya diketahui. Untuk populasi terbatas, ketika akan mencari nilai N per N atau nilai sampel dibagi populasi, dan ternyata nilainya besar dari 5%, maka di situ menggunakan faktor koreksi. Tetapi jika mencari nilai N per N atau nilai sampel dibagi populasi, nilainya sama dari 5%, maka di situ tidak menggunakan faktor koreksi. Dengan rumus X bar dikurangi luas sebelah kanan kurva normal dikali simpangan baku populasi dibagi akar N sampel, kemudian dikali akar N populasi dikurangi N sampel dibagi N populasi dikurangi 1 kurang dari mu kurang dari X bar ditambah luas kanan kurva normal dikali simpangan baku populasi dibagi akar N sampel dikali akar N populasi dikurangi N sampel dibagi N populasi dikurangi 1. Kemudian pendugaan interval untuk proporsi. Untuk sampel besar, populasi tidak terbatas dengan rumus Untuk sampel kecil dan contoh soal lainnya, kalian bisa lihat video selanjutnya. Putri Wiwi Widiani dengan nomor NIM 2301211200027. Dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 10 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing sebanyak X sama dengan 30 juta dan S 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa rata-rata gaji para pegawai tersebut. Diketahui N sama dengan 100, X bar sama dengan 30 juta. Sedangkan S sama dengan 6 juta, SK sama dengan 95%. Dan A sama dengan 5%. ZA per 2 sama dengan 5%, per 2 sama dengan 0,025, sama dengan 1,96 atau tabel. Rumusnya atau yang diketahui atau ditanya P dalam kurung X min ZA per 2 titik. Perkenalkan, nama saya Dan Fatul Waliuddin dengan NIM 230010121200052. Di sini saya akan menjelaskan pendugaan area kecil. Pendugaan area kecil adalah metode yang digunakan untuk menduga parameter yang berasal dari area atau subpopulasi dengan ukuran sampel yang kecil. Istilah area kecil biasanya menandakan suatu area geografis kecil, seperti suatu daerah kecamatan maupun kelurahan atau desa.
Suatu area disebut kecil apabila contoh yang diambil tidak mencukupi untuk melakukan pendugaan langsung dengan hasil dugaan yang akurat. Rau 2003. Selang kepercayaan bagi mu tidak diketahui bila dan S adalah nilai tengah dan simpangan baku contoh berukuran N kurang dari 30 dan ragam tidak diketahui, maka selang kepercayaan A min A per 100% bagi mu adalah X bar dikurangi T alfa per 2 dikali S per akar N dikurangi kurang dari mu. Pendugaan parameter mu di mana sigma tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Rumus P kurung X bar min Z alfa per 2 dikali sigma X bar kurang dari mu kurang dari X bar plus Z dikali alfa per 2 dikali sigma X bar kurung tutup sama dengan kurung buka 1 min alfa kurung tutup dengan sigma X bar sama dengan sigma per kar N. Sebuah mesin minimum ringan diatur sedemikian hingga banyaknya minimum yang dikeluarkan menyebar normal dengan simpangan baku 15 mili. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi rata-rata volume minuman yang dikeluarkan oleh mesin ini. Bila suatu sampel acak 3016 mempunyai volume rata-rata 225 mili. Diketahui sigma sama dengan 15 mili, N sama dengan 36, X bar sama dengan 225 mili. Kurung buka 1 min alfa kurung tutup sama dengan 90% sama dengan 0,9, alfa sama dengan 0,1, alfa per 2 sama dengan 0,05, Z dikali alfa per 2 sama dengan Z dikali 0,05 sama dengan 1,64. P kurung buka X bar min Z dikali alfa per 2 dikali sigma X bar kurang dari mu kurang dari 225 plus 1,64 dikali 2,5 sama dengan 0,90. P kurung buka 220,9 kurang dari mu kurang dari 229,1 kurung buka sama dengan 0,90. Jadi isi rata-rata minimum per gelas berkisar antara 220,9 mili hingga 229,1 mili dengan tingkat keyakinan 90%. Halo semua, saya Intan Malinda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pendugaan parameter sampel kecil, yaitu pendugaan parameter mu1 min mu2 di mana tau tidak diketahui. Baik, seperti yang terlihat ya, untuk interval keyakinannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini diketahui dengan derajat bebas untuk distribusi sama dengan N1 ditambah N2 min 2. Bila yang diketahui SD1 sama dengan SD2, maka kita menggunakan rumus SD pangkat 2 sama dengan N1 min 1 dalam kurung dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 dalam kurung dikali S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 kurang 2. Kemudian apabila SD1 nya tidak sama dengan SD2, kita menggunakan rumus SD pangkat 2 sama dengan N adalah jumlah banyaknya itu sampel, sigma D1 pangkat 2 dikurangi sigma D1 pangkat 2 dibagi N dikali N min 1. Baik, kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasannya.
Diketahui sebuah soal. 20 mahasiswa tingkat 1 dibagi dalam 10 pasang. Tiap pasang diperkirakan mempunyai IQ yang sama. Salah seorang dari tiap pasangan diambil secara acak dan dimasukkan ke kelas khusus, sedangkan anggota pasangan yang lainnya dimasukkan ke dalam kelas biasa. Saat akhir semester, keduanya diberikan ujian yang sama dan hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat yang ditampilkan dalam tabel nilainya. Dari 10 pasangan ini, antara kelas khusus dan kelas biasanya terlihat nilainya berbeda-beda. Kemudian kita cari selisih dari kelas khusus dan kelas biasa. Jika di kelas khususnya nilainya lebih besar, maka selisihnya bernilai positif. Jika di kelas khususnya nilainya lebih kecil, maka selisihnya nilainya negatif. Baik, diketahui bahwa nilai rata-ratanya D sama dengan 1,6. Kemudian kita mencari SD dengan rumus karena nilai biasanya sama kedua data tersebut, maka SD pangkat 2 sama dengan N sigma D1 kuadrat dikurangi sigma D1 dibagi N dikali N min 1. Langsung masukkan saja. N adalah 10, kemudian sigma dari D. Kita kembali lihat ke dalam tabelnya, kita jumlahkan D-nya. Dari jumlah D-nya adalah 16, kemudian 16 dipangkatkan 2 yaitu 392 dikurangi negatif 16, jadi D-nya itu negatif 16. Kemudian negatif 16 dikuadratkan dibagi N adalah 10, N min 1 adalah 9. Hasilnya adalah akar 40,7, akar 40,7 adalah 6,38. Ditanyakan ya, selangkap persayaannya adalah 98%. Alfanya ada 2% sama dengan 0,02. Kemudian kita lihat di rumus di interval kepercayaannya ada alfa dibagi 2 sama dengan 0,01. Kita lihat dalam tabel Z, diketahui bahwa nilainya adalah Z-nya adalah 2,821. Kita masukkan ke dalam intervalnya. Min 1,6 dikurangi 2,821 dikali tau-nya adalah 6,38 per akar dari N 10 kurang dari mu kurang dari min 1,6 ditambah 2,821 dikali 6,38 per akar 10. Dihasilkan min 7,29 kurang dari mu kurang dari 4,09. Hasilnya adalah selang ini memungkinkan mu sama dengan 0, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa kelas 1 lebih baik daripada kelas lainnya. Baik, tadi adalah pembahasan naskah 6 mengenai teori pendugaan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.